Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Saya Devi Novita. I will explain to you a material simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense atau tenses simple past tense ini adalah kejadian di masa lampau. Kejadian masa lampau ini bagaimana sih kita mendeteksi bahwasanya tenses ini merupakan tenses simple past tense? Jadi dari untuk mengetahui kita simple past tense ini biasanya ditandai dengan adanya time signal, teman-teman. Time signal dari simple past tense ini biasanya yang pertama itu adalah adapun time signal dari simple past tense ini, teman-teman, biasanya menggunakan kata, ditandai kata yesterday. Terus yang kedua, ago, jadi ago ini biasanya 2 hours ago, 2 weeks ago, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada nomor 3, ada last. Last itu biasanya seperti last night, last day, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang tersignal selanjutnya itu ada this morning, this evening, dan seterusnya. Selanjutnya, kita bisa mengenali simple past tense ini atau tenses kejadian di masa lampau itu dari rumusnya, teman-teman. Rumusnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dari rumus positif, kita lihat dari rumus positif. Jadi rumus positifnya itu biasanya ditandai adanya apa nih? Ini biasanya begini, ditambah dengan subjek plus verb to, ditambah lagi dengan objek. Selanjutnya kita jelaskan satu-satu. Untuk kalimat positif biasanya ditandai dengan adanya atau tanggal 2. Untuk sebagai contoh, my mother went to go yesterday. My mother ini adalah subjeknya, sedangkan when itu adalah verb 2-nya. Sedangkan selanjutnya ada to, unsure, ini objek, teman-teman. Objek dan yesterday inilah yang menjadi salah satu ciri khas dari simple past tense. Ini adalah time signal. Ini kan yang positif. Selanjutnya kita lihat dari rumus negatif. Masih sama, hari ini, yoga. Bedanya di sini, kalau kita menggunakan kalimat yang negatif, itu ada kalimat tambahan yaitu did, belum, atau bisa disingkat gitu.
ditambah subjek. Subjek itu, mohon maaf teman-teman. Jadi kalau misalnya kalimat yang negatif itu biasanya ditandai dengan adanya subjek plus tambahan kata did, not, ditambah atau bisa dibilang dengan did tambah objek. Mohon maaf, sorry, tunggu. Verbnya persatu dan ditambahnya objek. Jadi untuk sebagai contoh ya teman-teman, my mother sebagai subjek, did go to Ancol. Masih sama seperti yang ada positif, tetapi ada ditambah dari negatif dan verbnya kita ganti menjadi perempuan, di mana my mother ini menjadi subjek, sedangkan didn't itu kalimat-kalimat dari kalimat negatif atau kalimat negatif, serta perempuan dari where itu adalah go dan to Ancol itu adalah objeknya, dan yang setelahnya adalah type signal dari kalimat itu sendiri sebagai salah satu contoh atau salah satu kriteria dari simple past tense atau tenses kejadian di masa lampau. Lalu bagaimana dengan kalimatannya? Untuk rumus dari kalimatannya itu seperti ini. Sama I basic untuk kalimatannya ini sendiri dibagi teman-teman. Did atau didn't-nya itu di depan. Jadi begini. Did satu tambah jadi kalimatnya jadi begini. Did my mother go to Ancol, ya seperti oh iya, tanda tanya. Did my mother go to Ancol yesterday? Tandanya ini yang menjadi kunci kalau tanda tanya harus ada tanda tanya, tetapi di bagian simple past ini harus diawali dengan did. Kalau ada tanda tanya dan dengan tanda tanya, did di sini sebagai tambahan ciri khas dari tandanya. My mother menjadi subjek, sedangkan go to itu menjadi persatu, Ancol menjadi objek, dan ini adalah auxiliary. Sini ada tensinya. Jadi kesimpulannya, simple past ini sangat mudah sekali kalau kita menentukan ini simple past tense atau tense lainnya. Simple past ini kan pasti kejadian di masa lampau, ditandai dengan adanya tensinya, dan ditandai lagi kalau kita lihat dari rumus-rumusnya. Kalau positif, dia menggunakan kedua sebagai kalimatnya subjek verb
objek. Selanjutnya kalau dia negatif, itu akan didengar. Tetapi untuk kalimat verbalnya itu menggunakan word form. Beda dengan kalimat sebelumnya itu menggunakan bentuk dan menggunakan verb. Sedangkan untuk kalimat pertanyaan, untuk dirinya, kalimat pertanyaan, simple present itu menggunakan bentuk di awal kalimat. Untuk verbnya tetap menggunakan satu. Itulah teman-teman. Jadi mungkin itu saja introduksi penjelasan dari saya, Devi Novita, kelas Syafin JJA 174 dengan materi simple past tense atau tenses kejadian di masa lampau. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.